Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran pada hari ini kita masih belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, pembelajaran 4. Materi pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama, bahasa Indonesia tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Yang kedua, PPKN tentang makna bersatu dalam keberagaman untuk mewujudkan sikap kerjasama dalam lingkungan keluarga. Belum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sudah siap? Sudah semangat? Bagus kalau semuanya sudah siap dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekarang Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah membantu ibu memasak di dapur? Sudah pernah? Bagus kalau sudah pernah. Kira-kira jika kita membantu ibu memasak di dapur, pekerjaan ibu akan cepat selesai atau tidak? Akan cepat selesai ya. Jadi, jika kita membantu suatu pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Nah, membantu menyelesaikan pekerjaan ibu dalam memasak tersebut merupakan salah satu contoh sikap kerjasama antara anak dan ibu di lingkungan keluarga. Selain itu, Bapak ingin bertanya kembali, ketika kalian membantu ibu masak di dapur, kira-kira bahan masakan apa saja yang digunakan ibu dalam memasak? Bagus sekali, ada bawang putih, ada cabai, bawang merah, ada wortel, ada bayam, ada kangkung, dan masih banyak lagi tergantung masakan yang dibuat oleh ibu. Nah, apakah kalian tahu jika bawang, wortel itu merupakan tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi? Selanjutnya, supaya kalian lebih paham lagi tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan meminta kalian untuk membaca teks yang berjudul Berkebun bersama keluarga di rumah yang sudah Bapak kirimkan. Baca dan pahami isi teks yang sudah Bapak kirimkan ya. Selamat membaca anak-anak. Setelah membaca, supaya kalian lebih paham lagi tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan menjelaskan sekilas tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Simak dan dengarkan penjelasan Bapak berikut ini. Sikap kerjasama di lingkungan keluarga. Kira-kira anak-anak tahu tidak kerjasama itu apa? Mari kita cari tahu bersama. Kerjasama adalah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama. Berikut gambaran kerjasama. Di sini kerjasama dilakukan di lingkungan keluarga, yaitu kerjasama antara adik, kakak, ibu, dan ayah dalam menata dan membersihkan rumah. Dengan bekerjasama, kegiatan atau pekerjaan akan terasa ringan dan mudah terselesaikan. Lalu kira-kira pentingnya kerjasama itu apa ya anak-anak? Pentingnya kerjasama, dengan bekerjasama kita dapat bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian dengan bekerjasama kita dapat menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir, dapat memudahkan pekerjaan yang dilakukan, karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga kita harus saling membantu satu sama lain. Berikut gambaran kerjasama antara ayah, ibu, dan anak-anak dalam memasak di dapur. Memasak di dapur merupakan salah satu kerjasama di lingkungan keluarga, karena dilakukan bersama-sama. Dalam gambar ini antara ibu, ayah, dan anak saling bekerjasama dalam memasak. Selanjutnya, contoh sikap kerjasama di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah bekerjasama merawat dan menyiram tanaman, membantu ibu memasak di dapur, bekerjasama membersihkan rumah, bekerjasama dalam menghemat energi di rumah, dan melakukan diskusi. Berikut gambarannya. Gambar pertama menunjukkan kerjasama dalam membersihkan halaman dan menyiram tanaman. Gambar yang kedua menunjukkan
antara ibu dan anak bekerja sama membantu memasak di dapur. Kemudian gambar yang ketiga, kerjasama anggota keluarga dalam membersihkan rumah. Setelah kita mempelajari tentang sikap kerjasama di lingkungan keluarga, Bapak ingin bertanya, dari teks bacaan yang berjudul Berkebun Bersama Keluarga di Rumah, tanaman apa yang ditanam Sari bersama keluarganya? Ada yang tahu anak-anak? Kira-kira tanaman apa? Bagus sekali. Jadi yang ditanam Sari itu ada tanaman wortel, kentang, dan bawang merah. Nah, tahukah kalian bahwa kentang, wortel, dan bawang merah merupakan beberapa tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi. Oleh karena itu, untuk memperjelas pemahaman kalian, silahkan amati dan pahami penjelasan Bapak berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan umbi. Kira-kira anak-anak tahu tidak umbi itu apa? Mari kita cari tahu bersama. Tumbuhan dapat berkembang biak menggunakan umbi. Lalu, umbi itu apa? Umbi merupakan bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan berupa karbohidrat. Berikut gambaran tanamannya. Yang dinamakan umbi ini ya anak-anak, yang di bawah sini namanya umbi. Selanjutnya, terdapat 3 macam umbi, yaitu yang pertama ada umbi batang. Umbi batang ini terletak pada tanaman kentang. Contohnya tanaman kentang ya di sini anak-anak. Kemudian yang kedua, umbi akar. Umbi akar terdapat pada tanaman wortel. Ini gambaran tanaman wortel ya anak-anak. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis terdapat pada tanaman bawang merah ya anak-anak. Ini adalah gambar tanaman bawang merah. Kita akan membahas umbi batang yang pertama. Umbi batang adalah batang yang tumbuhnya di dalam tanah. Batangnya menggembung kemudian membentuk umbi. Contoh tumbuhan yang tumbuh dengan umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Kentang tadi udah disebutkan ya, termasuk umbi batang. Nah, ini adalah gambar ubi jalar yang menggunakan umbi batang sebagai perkembangbiakannya. Selanjutnya yang kedua, umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang berisi cadangan makanan. Contohnya adalah pada singkong, lobak, wortel, dan tanaman dahlia. Berikut gambar tanaman singkong ya anak-anak yang berkembang biak menggunakan umbi akar. Yang tadi juga sudah disebutkan wortel berkembang biak menggunakan umbi akar juga. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas tentang umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian atasnya akan tumbuh dan kemudian pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Contohnya adalah pada bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Berikut contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan umbi lapis adalah bawang putih. Tadi sudah disebutkan umbi lapis, contoh tanamannya adalah bawang merah. Kemudian kita akan membahas tentang persamaan umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Kira-kira apa ya persamaannya? Yang pertama, terdapat di dalam tanah. Yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Itu ya, ada 3 persamaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Selain mengetahui persamaan umbi batang, umbi akar, umbi lapis, kita akan mengetahui perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Berikut perbedaannya yang tertera pada tabel. Dari umbi batang. Umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Kemudian umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Kemudian umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Dari pertama ini sudah berbeda ya anak-anak. Dari aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Untuk umbi batang sendiri,
Untuk umbi akar, tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Untuk yang ketiga, tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Ini untuk umbi lapis. Dari aspek yang kedua ini, antara ketiganya juga berbeda. Sekarang kita membahas umbi batang lagi. Umbi batang memiliki akar tunggang. Kemudian umbi akar memiliki akar serabut. Selanjutnya, umbi lapis memiliki akar serabut. Nah, dari ketiga ini juga berbeda, namun untuk umbi akar dan umbi lapis memiliki kesamaan, yaitu memiliki akar serabut. Setelah Bapak menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, Bapak meminta anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan. Kerjakan dengan baik dan benar ya, supaya kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan tidak anak-anak? Menyenangkan ya. Kira-kira hal apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Betul sekali anak-anak. Hari ini kita sudah belajar 2 materi. Yang pertama, kita tadi sudah belajar PPKN tentang sikap kerjasama di lingkungan keluarga. Kerjasama sendiri merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kerjasama merupakan sikap yang paling penting dimiliki oleh kita. Karena dengan kerjasama kita dapat bersosialisasi dengan orang lain, menghargai orang lain, memudahkan pekerjaan. Karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus saling bantu satu sama lain. Yang kedua, kita tadi sudah belajar bahasa Indonesia tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan umbi. Umbi di sini merupakan bagian dari tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi memiliki 3 jenis, yaitu ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Seperti itu ya anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran hari ini ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Apabila dalam pembelajaran Bapak terdapat kesalahan, Bapak mohon maaf. Pesan dari Bapak, teruslah belajar dan jangan menyerah demi menggapai kesuksesan dan cita-citamu di masa depan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.